Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi mama papa, oma opa maupun kakak adik yang boleh menemani anak-anak kita saat ini. Puji kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah kembali mempertemukan kita meskipun masih dalam online ibadah sekolah minggu secara online Jemaat Kemim Sion Winangun di pagi hari ini. Hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021. Puji nama Tuhan, adik-adik kita akan segera memulaikan ibadah kita, ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Dan kita akan membukanya lewat doa, namun sebelum itu Enci minta kalian untuk mempersiapkan hati, mempersiapkan tubuh, jiwa, roh kita untuk mau menghadap Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan lewat doa. Dan sebelum itu kita akan menyanyi pujian ya Tuhan tiap jam. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk hari yang baru, pagi hari yang indah. Di hari Minggu ini kami semua anak-anak-Mu datang menghampiri takhta kemuliaan-Mu. Kami mau bersyukur untuk sepanjang minggu yang kami boleh lalui. Dan kami boleh tiba di hari Minggu Tuhan, hari yang diberkati Tuhan. Kami mau mengawali hari ini, kami anak-anak sekolah minggu rindu kembali menghadap takhta kemuliaan Tuhan. Kami rindu memuji-muji memuliakan nama Tuhan. Kami rindu membaca dan mendengarkan akan cerita tentang Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, meskipun kami masih anak-anak, tapi kami diberkati Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, hikmat dari Tuhan. Untuk kami boleh duduk dengan tenang, kami boleh fokus, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami boleh menjadi saluran berkat dan teladan contoh iman, bukan hanya bagi keluarga kami, orang tua kami, kakak adik kami, terlebih untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu Jemaat Kemim Sion Winangun di pagi hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam puji-pujian kita memuliakan nama Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan Yesus akan berkuasa atas puji-pujian dari adik-adik semuanya. Oleh karena itu, Enci undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita mau memuji Tuhan dengan tangan, dengan tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berkata, semua yang gembira selalu gembira. Selalu gembira, semua yang gembira selalu senang, melompat menari, bersuka menyanyi.
semua bergembira karena Tuhan Yesus yang sudah memberikan kita hari yang baru, pagi hari yang indah. Mari kita mengangkat pujian, kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Masih tetap memuji Tuhan. Kita mau katakan seperti dalam firman Tuhan Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat kekuatan, dan kekuatan. perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Puji Tuhan, benar. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Itulah Allah kita, Yesus Kristus. Ya, masih tetap kita memuji Tuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kuat, Dan besar. Allahku besar. besar, kuat, dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang pun ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik yang sudah memuji Tuhan di pagi hari ini. Tanda kesiapan kita untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Namun sekali lagi Enci undang bangkit berdiri karena orang mau menyanyi satu lagu lagi pujian pakai gerakan. Ketika firman Tuhan tinggal dalam hatiku, tinggal dalam hidupku, dalam setiap langkahku. Silakan kembali bangkit berdiri adik-adik, kita memuji Tuhan sambil mempersiapkan diri untuk masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan ada dalam hatiku, ada dalam hidupku, dalam setiap langkahku, juga pada mulutku, ku akan berakar kuat, ku akan bertumbuh sehat, ku akan berbuah lebat, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat.
firman Tuhan akan dibawakan oleh yang kekasih Enci Penatua Dr. Olivia Waworuntuh. Shalom, apa kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan selalu diberkati Tuhan. Kita patut mengucap syukur karena hari demi hari berlalu, Tuhan Yesus selalu setia, mengasihi, dan menjaga kita semua. Uci-uci, engku-engku, adik-adik semua, orang tua, oma, opa, semua disayang Tuhan dan selalu dijaga oleh Tuhan. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Benar sekali. Cerita tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sedang sakit. Siapa di sini yang pernah sakit, kemudian Tuhan sembuhkan? Oh, banyak. Senang tidak? Bersyukur? Bersyukur sekali bagaimana Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita, karena Dia sangat mengasihi kita semua. Hari ini ada lagi ceritanya mengenai kehebatan dan kemahakuasaan Tuhan. Ada yang mau dengar? Sudah siap dengar cerita firman Tuhan? Sudah siap kan Alkitab masing-masing? Oke. Ayo siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca Alkitab. Kunci tangan, tutup mata. Mari berdoa. Tuhan Yesus, ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, bantu kami untuk duduk tenang, untuk bisa membaca Alkitab, mendengarkan cerita, dan merenungkannya di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, hari ini Enci Olive mau cerita tentang bentar. Ada di sini dia. Stories of the Bible. Jesus raises Lazarus from the dead. Yesus membangkitkan seseorang yang bernama Lazarus. Ada yang masih bingung? Membangkitkan itu artinya apa ya? Membangkitkan dari mati. Wih, emang ada orang yang mati bisa hidup lagi? Ayo kita baca sama-sama ceritanya di Alkitab. Bacaan kita ada di Yohanes 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-44. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Aduh, ya begini nih. Kalau Enci Olive gaptek, kalau adik-adik pasti lebih pintar. Nah, oke. Ceritanya demikian. Ayo kita sambil baca Alkitab. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Jadi kita lihat ada yang namanya Maria, kuning, kemudian ada yang pakai baju biru, itu adiknya namanya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan,
dia yang engkau kasihi sakit. Kira-kira bagaimana responnya Tuhan mendengar berita kalau sahabatnya Lazarus sedang sakit? Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Yesus sayang Lazarus, Marta, Maria. Tapi ketika mendengar Lazarus sakit, Yesus tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Kenapa tidak langsung ya? Kita baca lanjutannya. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya." Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Coba kita lihat sama-sama di dalam peta ini. Betania terletak dekat Yerusalem. Betania, Yerusalem. Kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus,
Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masdulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masjula pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Wah, hebat sekali adik-adik. Bagaimana firman Tuhan hari ini? Tuhan memperlihatkan kekuasaannya. Tuhan memperlihatkan bahwa ia bukan hanya mampu mengobati orang sakit, tapi ia juga mampu membangkitkan orang yang sudah mati.
maut tidak punya kuasa atasnya. Tuhanlah yang paling berkuasa. Tuhan kita yang paling hebat. Lazarus yang sudah meninggal 4 hari dibangkitkan Tuhan dengan berkata kepada Bapanya sambil mengucap syukur bahwa Bapanya telah mendengarkan dia. Kemudian Yesus menyuruh Lazarus untuk berjalan keluar. Dan terbukti adik-adik, Lazarus bangkit kembali dan semua orang yang menyaksikannya, semua melihat apa yang telah dibuat oleh Tuhan Yesus menjadi percaya kepadanya. Nah, adik-adik percaya kepada Tuhan? Adik-adik percaya bahwa Tuhan adalah yang paling berkuasa. Tuhan mampu mengatasi semua masalah kita. Kalau adik-adik ada yang bersedih, adik-adik ada yang susah, mungkin adik-adik ada masalah, baik di sekolah maupun dengan teman-teman. Mari adik-adik bawa itu semua di dalam doa kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan sambil mengucap syukur. Sama seperti Tuhan Yesus minta kepada Bapanya sambil mengucap syukur. Dan Bapa mendengarkan dia. Dan Yesus juga akan mendengarkan doa dari adik-adik semua. Percaya adik-adik? Puji Tuhan. Ayo kita sama-sama menghafal ayat hafalan. Ayat hafalannya terdapat di Yohanes 11 ayat 25. Kita baca sama-sama ya. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yohanes 11 ayat 25. Ji Olive, tunggu kiriman video dari adik-adik. Siapa yang bisa menghafal, bisa mengingat, mungkin yang masih kecil bisa dengan bantuan kakak maupun mama papa. Hafal ayat hafalan ini, bikin videonya, dan kirim ke guru-guru sekolah minggu. Nanti ditayangkan di ibadah minggu depan. Mari kita sama-sama bersaksi, memperlihatkan kepada dunia bagaimana Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup. Mari kita selalu percaya kepada Tuhan. Amin. Yohanes 5 ayat 8. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Yohanes 5 ayat 8. Yohanes 5 ayat 8. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Yohanes pasal 5 ayat 8. Puji nama Tuhan Yesus, tadi kita sudah diberkati lewat pembacaan, perenungan firman Tuhan, dan ayat hafalan yang sudah disampaikan oleh adik-adik semuanya. Saat ini kita akan membalas semua berkat Tuhan dalam kehidupan kita lewat persembahan. Sementara persembahan kita berikan, kita angkat pujian, "Adalah sukacita di hatiku." Dan persembahan dapat ada disampaikan kepada guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom kalian masing-masing, dan untuk disampaikan pada Encik Bendahara, Encik Imelda Sepang. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku
Baiklah adik-adik, saat ini kita akan menutup akan seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini lewat doa yang akan disampaikan oleh yang kekasih Encik Pendeta Dorin Watania Supamena Sarjana Teologi. Dan sebelum itu mari kita angkat pujian yang berkata, Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Cinta selamanya. Ya adik-adik, saat ini kita akan berdoa. Kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena waktu yang indah Tuhan berikan untuk kami nikmati lewat ibadah sekolah minggu Jemaat Gemim Sioninangun dari kolom 1 sampai kolom 18. Kami yang boleh mengambil bagian bersama lewat persekutuan ibadah sekolah minggu, baik anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, maupun juga orang tua kami, kakak adik kami. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah menghentar kami semua untuk tahu dan mengerti tentang hidup yang telah Tuhan anugerahkan bagi sekalian kami. Terima kasih karena janji kehidupan Tuhan berikan lagi, sehingga kerja pelayanan bersama lewat bagian firman Tuhan maupun cerita Alkitab telah disampaikan oleh hamba-Mu yang kekasih Cipenatua Dr. Olive. Berkenanlah kiranya Tuhan kuduskan dan berkati itu. Memberkati kami pun juga ketika kami telah memberikan persembahan syukur sebagai tanda ucapan syukur kami atas segala berkat-berkat yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkenanlah kiranya Tuhan melimpahkan segala sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan kami semua sebagai anak-anak sekolah minggu bersama dengan orang tua keluarga kami yang ada. Kesuksesan Tuhan berikan bagi kami ketika kami mulai lagi ada dalam pendidikan masa depan kami. Ketaatan kesetiaan menjadi bahagian untuk kami lakoni, sehingga kami boleh tampil menjadi anak-anak Tuhan yang membanggakan orang tua dan keluarga, amat terlebih hidup takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kekal untuk selama-lamanya. Perjalanan kehidupan kami semua sebagai anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu bersama dengan orang tua, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Diberkatilah Tuhan saudara-saudara kami, teman-teman kami, keluarga kami yang mungkin ada dalam kelemahan sakit. Tuhan datang dengan kuasa kasih penyembuhan-Mu. Tuhan kuduskan dan Tuhan berkati. Tuhan sembuhkan segala apapun yang mereka alami dalam hidup mereka. Fasilitas yang dipergunakan, baik obat-obatan, makanan, minuman, tetap diberkati oleh Tuhan. Kami juga teringat saudara-saudara kami, teman-teman kami yang bersyukur atas segala kehidupan berkat yang mereka terima sepanjang minggu yang akan kami lewati, maupun juga kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka agar mereka tahu mensyukuri
segala berkat anugerah yang telah Tuhan anugerahkan di kehidupan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu yang kekasih Cipenatua Dr. Olive, yang di hari ini perkenanan Tuhan nyata dalam perjalanan hidupnya. Anugerah berkat umur panjang telah Tuhan berikan baginya, usia 42 tahun. Tuhan kuduskan, Tuhan berkati. Kesuksesan Tuhan beri dalam kesaksian kerja, pelayanan, dan tanggung jawab yang Tuhan Allah telah mempercayakan hamba-Mu yang kekasih Cipenatua Dr. Olive untuk dapat melaksanakan kerja pelayanan bersama dengan kami semua sebagai anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, komisi anak sekolah minggu, Jemaat Gemim Sioninangun. Terima kasih Tuhan Yesus atas persekutuan yang boleh tercipta di pagi hari ini. Berkenanlah kiranya Tuhan menguduskan kami semua sebagai komisi anak sekolah minggu, Kak Ivana bersama juga dengan kakak-kakak tim multimedia yang boleh bersaksi dalam kerja pelayanan bersama. Sepanjang minggu yang akan kami lewati, kami percaya perkenanan Tuhan nyata untuk kami nikmati di kehidupan ini. Inilah doa kami, inilah permohonan syukur kami dan syafaat kami yang hanya kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Adik-adik, sebelum kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini, kita pun akan menerima berkat. Namun sebelumnya Anci undang kembali kita semua untuk bangkit berdiri dan kita angkat pujian Jalan Serta Yesus. Puji Tuhan Yesus. Saat ini adik-adik siapkan hatimu, kita akan menerima berkat lewat pujian berkat anugerah Tuhan kita Yesus Kristus.
adalah syukur hari ulang tahun dari teman sekerja kami, teman sepelayanan kami yang terkasih, Encik Penatua Dr. Olivia Sumakul Wawaruntu yang ke-42 tahun. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat hari ulang tahun, selamat ulang tahun. Panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Selamat ulang tahun yang kekasih Encik Penatua Dr. Olive Wawaruntu yang ke-2 tahun. Panjang umur, sehat selalu meskipun terpisah dengan jarak karena studinya. Encik Olive tetap mau memberi diri untuk melayani anak-anak sekolah minggu bersama dengan kami Komisi Pelayanan Anak Sekolah Minggu Jemaat Kemim Sion Winangun. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam tugas kerja, terlebih dalam studi, dimudahkan, dilancarkan Tuhan, diberkati bersama dengan keluarga tercinta. Dan pagi ini pun kami pendeta dan seluruh komisi pelayanan anak Jemaat Kemim Sion Winangun mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.